saya Variatul Hasanah, NIM 2107451. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A2. Nah, jadi tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah kritik sastra. Jadi, dalam video ini menjelaskan sedikit mengenai apa itu kritik sastra, jenis-jenis, ciri-ciri, dan lainnya. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, langsung saja saya jelaskan mengenai apa saja itu kritik sastra. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama itu saya jelaskan mengenai pengertiannya dulu, yaitu kritik sastra. Nah, apa sih itu kritik sastra? Nah, jadi kritik sastra adalah suatu bentuk penilaian karya sastra yang dilakukan oleh para kritikus sastra. Nah, kritik sastra memiliki beberapa hakikat yang perlu dipahami, antaranya bersifat subjektif, namun harus memenuhi kriteria objektivitas, mampu melakukan analisis terhadap berbagai aspek dalam karya sastra, memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah, serta bersifat konstruktif untuk pengembangan karya sastra di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu hakikat kritik sastra. Nah, yang pertama, konstruktif. Kritik sastra sebagai bersifat konstruktif artinya memberikan saran dan masukan yang berguna bagi pengembangan karya sastra di masa depan. Kritikus sastra harus mampu memberikan kritik yang membangun dan tidak merusak semangat penulis dalam karya. Yang kedua, ada konteks. Kritik sastra juga harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana karya sastra itu ditulis. Hal ini penting untuk memahami latar belakang dan pengaruh yang mempengaruhi penulis karya sastra tersebut. Nah, yang ketiga, analisis. Kritik sastra tidak hanya sekedar memberikan penilaian positif atau negatif terhadap karya sastra. Lebih dari itu, kritikus sastra harus mampu melakukan analisis terhadap berbagai aspek dalam karya sastra, seperti tema, karakter, plot, bahasa, dan sebagainya. Selanjutnya, ada objektivitas, mampu bersifat subjek. Kritik sastra harus memenuhi kriteria objektivitas. Artinya, penilaian yang diberikan harus didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, bukan sekedar opini atau pendapat subjektif kritikus. Yang selanjutnya lagi yaitu ada subjektivitas. Karya sastra bersifat subjektif karena penilaian terhadap karya sastra sangat bergantung pada pandangan, pengalaman, dan pengetahuan kritikus sastra. Oleh karena itu, satu karya sastra dapat memiliki penilaian yang berbeda-beda dari berbagai kritikus sastra. Nah, selanjutnya mengenai fungsi kritik sastra. Apa sih itu fungsi kritik sastra? Nah, jadi kritik sastra memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan karya sastra. Fungsi utama kritik sastra adalah memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra, baik itu dalam bentuk kritik positif atau negatif. Penilaian tersebut dapat memberikan masukan dan saran yang berguna bagi penulis dalam pengembangan karya sastra di masa depan. Selain itu, kritik sastra juga berfungsi sebagai sarana untuk mengenalkan karya sastra kepada masyarakat luas. Dengan adanya kritik sastra, masyarakat dapat memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan lebih baik. Kritik sastra juga dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam memilih karya sastra yang ingin dibaca. Selain itu juga, kritik sastra juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai sastra.
kritikus sastra dapat membantu mempertahankan nilai-nilai sastra yang berharga dan mengembangkan nilai-nilai baru yang relevan dengan zaman. Dengan demikian, kritik sastra memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan karya sastra dan pemahaman masyarakat terhadap sastra. Nah, sekarang selanjutnya mengenai peranan kritik sastra. Oke, peranan kritik sastra sangat penting dalam pengembangan karya sastra dan pemahaman masyarakat terhadap sastra. Kritikus sastra harus mampu melakukan analisis terhadap berbagai aspek dalam karya sastra, memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah, serta bersifat konstruktif untuk mengembangkan karya sastra di masa depan. Kritik sastra juga memiliki peranan dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai sastra. Kritikus sastra dapat membantu mempertahankan nilai-nilai sastra yang berharga dan mengembangkan nilai-nilai baru yang relevan dengan zaman. Selain memberikan penilaian, kritik sastra juga berfungsi sebagai sarana untuk mengenalkan karya sastra kepada masyarakat luas. Dengan adanya kritik sastra, masyarakat dapat memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan lebih baik. Kritik sastra juga dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam memilih karya sastra yang ingin dibaca. Kritik sastra memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia sastra. Peranan utama kritik sastra adalah memberikan penilaian konstruktif terhadap karya sastra. Kritikus sastra harus mampu memberikan saran dan masukan yang berguna bagi pengembangan karya sastra di masa depan. Nah, selain itu, kritik sastra juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai sastra yang berharga. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri kritik sastra. Apa saja sih ciri-ciri kritik sastra? Nah, kritik sastra merupakan sebuah analisis terhadap karya sastra yang dilakukan oleh para pengkritik sastra. Berikut ini beberapa ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, bersifat subjektif. Kritik sastra bersifat subjektif karena setiap pengkritik memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu karya sastra. Selanjutnya, penjelasan keindahan karya sastra. Kritik sastra bertujuan untuk menjelaskan keindahan karya sastra, baik dari segi bahasa, tema, maupun pesan yang disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya, mengenai struktur karya sastra. Kritik sastra menganalisis struktur karya sastra seperti plot, karakter, setting, dan alur cerita untuk memahami keseluruhan isi dan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Yang selanjutnya lagi, menghubungkan karya sastra dengan konteks sosial. Kritik sastra juga menghubungkan karya sastra dengan konteks sosial pada saat karya sastra tersebut ditulis, sehingga dapat memahami latar belakang dan budaya pada masa tersebut. Yang terakhir, memberikan penilaian-penilaian dan saran. Kritik sastra memberikan penilaian dan saran terhadap karya sastra yang dikritik, sehingga pengarang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada karya selanjutnya. Oke, nah itulah beberapa ciri-ciri kritik sastra yang dapat dijelaskan secara rinci. Nah, bagian yang terakhir yaitu jenis-jenis kritik sastra. Oke, kritik sastra merupakan sebuah bentuk analisis terhadap karya sastra yang dilakukan oleh para pengkritik sastra. Yang pertama itu kritik sastra formalis.
terhadap sastra formalis merupakan sebuah pendekatan kritik sastra yang berfokus pada analisis terhadap elemen-elemen formal yang terhadap dalam karya sastra, seperti bahasa, gaya, dan struktur naratif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami keindahan karya sastra itu sendiri. Yang kedua, kritik sastra historis. Kritik sastra historis merupakan sebuah pendekatan kritik sastra yang menelusuri latar belakang sosial, budaya, dan sejarah pada saat karya tersebut ditulis. Dalam pendekatan ini, karya sastra dipandang sebagai refleksi dan kondisi sosial dan budaya pada masanya. Yang ketiga, kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis merupakan sebuah pendekatan kritik sastra yang memperhatikan peran gender dalam karya sastra. Pendekatan ini menekankan pentingnya membaca karya sastra dari perspektif gender, sehingga dapat memahami berbagai karya sastra mempresentasikan relasi gender dan power dalam masyarakat. Yang keempat, kritik sastra Marxis. Kritik sastra Marxis merupakan sebuah pendekatan kritik sastra yang menekankan analisis terhadap aspek sosioekonomi dalam karya sastra. Pendekatan ini, karya sastra dipandang sebagai produk dari kondisi ekonomi, politik, dan sosial pada masanya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu kritik sastra psikoanalitik. Kritik sastra psikoanalitik merupakan sebuah pendekatan kritik sastra yang menekankan analisis terhadap aspek psikologi dalam karya sastra. Pendekatan ini, karya sastra dipandang sebagai produk dari kebutuhan dan konflik psikologis pengarang. Oke, itulah beberapa jenis kritik sastra yang dapat dijelaskan. Terima kasih. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai kritik sastra dan bagian-bagian dari kritik sastra. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.